ya panggilan tugas. Kalau dapat tugas kita jalankan, kalau enggak ya kita kerjakan yang lain, gitu aja. Politik gimmick. Dua partai pendukung Anies tegas tolak IKN. Komitmen Anies lanjutkan IKN dipertanyakan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Strategi koalisi perubahan agar mendapatkan perhatian masih terus dilakukan. Kini, dua partai pendukung Anies dengan tegas menolak pembangunan IKN. Apakah dengan ini Anies masih layak jadi capres potensial? Dua partai pengusung capres Anies Baswedan, Partai Demokrat dan PKS meminta pemindahan ibu kota ke IKN ditunda. Hal ini disampaikan juru bicara kedua partai dalam rapat paripurna DPR RI yang membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasludin menyatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan sesuatu yang genting. Dia menilai anggaran pembangunan lebih baik digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti halnya memberi bantuan pada masyarakat atau dialihkan pada peningkatan lainnya. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah juga menyampaikan hal serupa. Pembangunan IKN seharusnya bukan menjadi fokus utama pemerintah. Rizky mengatakan, dibandingkan dengan pembangunan IKN, pemerintah sebaiknya memberikan fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat. Adapun 9 fraksi lainnya berpandangan terbalik dengan PKS dan Demokrat. Mereka berpandangan pembangunan IKN dapat membantu percepatan ekonomi, sehingga mayoritas menyetujuinya. Publik menafsirkan penolakan IKN oleh Demokrat dan PKS adalah garis besar arah koalisi perubahan. Mega proyek yang diusung Presiden Jokowi tersebut terancam gagal jika koalisi perubahan memenangkan pemilu 2024. Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan menganggap proyek IKN harus dilanjutkan karena sudah menjadi amanat undang-undang. Hingga saat ini Anies didukung koalisi perubahan untuk perbaikan yang terdiri dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Namun melihat pernyataan Demokrat dan PKS di atas, sepertinya komitmen Anies melanjutkan IKN itu dipertanyakan. Sekarang, kita coba menelusuri rekam jejak Anies terkait proyek IKN ini. Proyek IKN ketika sudah mulai santer disampaikan oleh beberapa jajaran pemerintahan Presiden Jokowi, itu seperti sebuah tamparan buat Anies. Karena waktu itu kan Anies baru saja mendapatkan kemenangan di Pilkada DKI Jakarta. Pahamlah ya, bagaimana Anies ini merasa pongah karena sebagai orang yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi, ternyata ia sukses terpilih jadi gubernur ibu kota negara. Selangkah lagi ya jadi presiden, kalau meniru jejak seorang Jokowi. Kelakuan Anies yang seakan sudah selevel dengan presiden itu sudah jadi pengetahuan umum. Gak mau nurut aturan, enggan kerja sama dengan jajaran pemerintah pusat, termasuk tidak mau meneruskan proyek penanganan banjir di DKI Jakarta. Akibatnya, normalisasi sungai mandek. Anies bikin program sendiri, naturalisasi, yang gak juga dia kerjakan. Dan sumur resapan yang kurang efektif mengatasi banjir dan merusak jalan. Terkait IKN, Anies jelas tidak menyukai proyek ini. Ini terlihat jelas ketika pada tahun 2019 Anies memfasilitasi beberapa anggota DPD RI di Balai Kota yang menyatakan menolak pemindahan ibu kota. Mereka adalah Fahira Idris, Jimli Asidiki, Sabam Sirait, dan Silvina Murni. Kalau memang menolak, kenapa nggak dibicarakan di Senayan saja atau ke istana langsung ketemu dengan Presiden Jokowi? Lah, ini kok ke Balai Kota ketemu sama Anies. Publik pun menduga bahwa ini sebenarnya adalah kehendak Anies yang disuarakan oleh mereka. Apa itu istilahnya? Nabok pinjam tangan gitu ya? Sesudah itu kan pandemi, dan baru pada awal tahun 2022 Anies kembali bersuara soal proyek IKN. Karena ternyata IKN kan terus lanjut. Anies bilang bahwa pemindahan IKN itu tidak ada efeknya pada kemacetan Jakarta. Lah, kalau tahu kemacetan itu soal penting, mengapa tidak dijadikan prioritas untuk ditangani sejak Anies jadi gubernur? Melihat perkataan Anies ini jadi terdengar masih kabur gitu ya. Dari pernyataan awal bahwa ia akan mendukung IKN, terlihat masih abu-abu.
Jadi, kemungkinan besar IKN ini akan terus menjadi bahan khusus untuk digoreng oleh koalisi perubahan. Meskipun Nasdem terkesan bungkam, saya yakin di balik layar dia sedang mengatur strategi. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Akibat capreskan Anies, bisnis Paloh terancam terkikis. Ditulis oleh Topastu Uwalu dari siword.com. Yang saya juga selanjutnya buat teman-teman Nasdem, kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan dua partai oposisi. Ini agak membingungkan buat saya dalam. Sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 12. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak, baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Sejak pencapresan tersebut bersama Partai Demokrat dan PKS yang membentuk koalisi perubahan, sudah banyak diduga orang merupakan suatu tindakan blunder oleh Paloh yang pada saat itu masih sangat akrab dengan Presiden Jokowi. Entah apa yang menghinggapi pikiran Paloh hingga sampai begitu berani mencapreskan Anies. Sempat terdengar isu bahwa Jokowi akan segera melakukan reshuffle dan dipastikan 3 orang menteri yang berasal dari Nasdem akan menerima upah berupa dicopot dari jabatan yang banyak diidamkan oleh politisi negeri kita ini. Hal yang tidak terjadi sampai detik ini. Tidak memecat dari kabinet oleh Jokowi dikira Paloh tidak apa-apa, alias semua baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, lama tak bertemu Jokowi akhirnya membuat Paloh resah dan gelisah, dan makin tersadar manakala tidak diundang pada pertemuan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah ke Istana awal Mei lalu. Artinya Nasdem sudah tidak dianggap. Selain itu dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, kontrak PT Pangansari Utama, perusahaan Paloh sebagai penyedia makanan bagi pekerja Freeport terancam diakhiri. 2 kolega Surya yang mengetahui performa bisnis Media Group bercerita, Pangansari terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas di Papua itu menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber ini, Pangansari telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Pangansari awalnya dimiliki Bob Hasan, pengusaha sekaligus orang dekat Presiden kedua Soeharto. Surya mengambil alih perusahaan ini setelah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada 2012, nilai pengadaan makanan untuk puluhan ribu pekerja berkisar $500 juta per tahun. Kolega Surya bercerita, keuntungan dari bisnis tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Masih ada lagi, proses pencairan pinjamannya ke bank pemerintah juga ikut-ikutan terkendala. Bukan hanya usaha catering, bisnis properti Surya juga belakangan seret. PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun gedung kembar Indonesia 1. Pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat ini dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia 1 dari perusahaan asal negeri tirai bambu, Cina, Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya adalah mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu, atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID-19. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu. Nampaknya, kesialan demi kesialan akan menghinggapi Paloh. Kita lihat saja.
Bagaimana kalau menurut Anda?